Ya, kita sudah dengarkan itu. Kemarin Anda hanya ingin menambahkan. Oke. Oleh karena itu, mestinya tinggal ditambahkan saja. Saya lihat dalam permohonan saudara terhadap alat bukti yang saudara ajukan juga ini, ya, masih ada tidak di dalam sini? Di dalam perbaikan yang saudara lakukan. Di perbaikan kami ajukan juga tambahan alat bukti. Nah, maksud saya terhadap persoalan di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kota Bogor serta Bali, kan ada persoalan juga. Nah, iya, makanya itu kita kembali mempersilahkan Anda untuk memberikan tambahan. Prinsip dasarnya itu jangan diubah gitu. Permohonan itu tidak usah diubah yang memang itu, tapi Anda dipersilahkan untuk memberikan tambahan. Sebetulnya perbaikan ini kami sudah siapkan sebelum acara. Ya, kami mendengar jawaban dari pihak termohon, sehingga memang apa-apa yang dikemukakan oleh termohon menyangkut Aceh, Tangerang dan Bogor memang tidak akan disampaikan di sini karena memang posisi kami kemarin adalah menunggu alat bukti dari termohon. Jadi kesimpulan saudara, permohonan Anda cuma ini satu. Ini merupakan tambahan terhadap permohonan yang sebelumnya. Sehingga kami nyatakan bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan yang kami ajukan pada tanggal 14 Januari. Perlu barangkali kami sampaikan bahwa perbaikan ini sama sekali tidak merubah petitum yang kami kemukakan pada permohonan terdahulu. Cukup. Saudara termohon, ada yang disampaikan? Terima kasih Majelis Pemeriksa. Kami sangat memahami dan menghargai pandangan pemohon sesuai hasil verifikasi pada persidangan yang lalu. Kami sudah memberikan tanggapan secara lisan dan juga keterangan atau penjelasan KPU provinsi yang disebut oleh pemohon, antara lain Provinsi Aceh, Bali, kemudian Kota Bogor dan Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, untuk mengedepankan asas efisiensi, kami tidak akan mengulang penjelasan yang sudah disampaikan. Kami hanya menyerahkan penjelasan secara tertulis bagaimana diharapkan oleh Majelis Pemeriksa pada persidangan yang lalu. Dibacakan aja langsung. Baik, saya akan mohon bantuan tim kuasa hukum secara bergantian. Mohon bantuan Pak membacakan pada halaman disilakan. Baik, terima kasih. Jawaban termohon dalam perkara nomor 02 garing SP2 Set Bawaslu 1 Maulid 2013 yang diajukan oleh Partai Serikat Rakyat Indonesia. Dengan hormat, sebelum kami menanggapi pokok permohonan dari pemohon, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan pandangan umum terhadap penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung selama ini sebagai berikut. 1. Kami menghormati proses penyelesaian sengketa pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 258 dan pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Namun demikian, kami melihat ada beberapa persoalan terkait tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Namun di sisi lain, Bawaslu berperan seolah-olah menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa antara partai politik dengan KPU, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bagaimana Majelis Pemeriksa menempatkan dirinya terkait dengan posisi aparat pengawas pemilu, baik pada tingkat pusat, provinsi maupun daerah, ketika menjadi saksi dalam perkara ini. Padahal petugas pengawas pemilu dalam setiap tingkatan di daerah ikut serta mengawasi jalannya pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik. 2. Proses musyawarah yang dimediasi oleh Bawaslu tidak jelas mengacu kepada hukum acara yang mana. Musyawarah seperti apa yang bisa dicapai dalam forum mediasi tersebut? Karena keputusan termohon dalam menetapkan partai politik peserta pemilu
didasarkan atas prinsip-prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas terhadap berbagai variabel persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, musyawarah ini tidak bisa dipersamakan dengan model musyawarah dalam hukum acara perdata, di mana kesepakatan bisa tercapai tanpa menguji substansi perkara. Kesepakatan seperti apa yang bisa dicapai oleh pemohon dan termohon tanpa menguji satu persatu variabel persyaratan setiap tingkatan daerah. Padahal, forum pengujian tersebut berada pada tahap pemeriksaan perkara, di mana peran dan fungsi Bawaslu bila tercapai kesepakatan antara pemohon dengan termohon untuk meloloskan pemohon menjadi peserta pemilu tanpa menguji dan membahas substansi perkara satu persatu dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada publik. Apakah kesepakatan itu mengikat kepada kedua belah pihak termasuk Bawaslu yang menjadi mediator dalam perkara tersebut? Bagaimana jika kesepakatan dicapai tanpa menguji satu persatu persyaratan pemohon? Apa sikap Bawaslu sebagai pengawas pemilu? Berdasarkan pemikiran tersebut, termohon memilih sikap untuk meneruskan proses penyelesaian perkara pada tingkat pemeriksaan agar dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel, di mana satu persatu persyaratan yang tidak dipenuhi pemohon dapat diuji secara terbuka, sehingga keputusan atas lolos tidaknya partai politik yang bersangkutan menjadi peserta pemilu menjadi kewenangan dari majelis pemeriksa. 3. Kami menyesalkan dalam penyampaian surat panggilan acara mediasi dan pemeriksaan perkara yang kami terima secara tidak patut dan tidak memperhatikan kelayakan penerima surat sebagaimana umumnya, di mana surat panggilan bahkan ada beberapa diterima kurang dari 24 jam sebelum waktu pelaksanaan mediasi maupun adjudikasi, bahkan beberapa di antaranya baru diterima setelah pelaksanaan mediasi dan adjudikasi. 4. Kami juga mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan oleh majelis pemeriksa terhadap kedudukan KPU provinsi dan atau kabupaten kota dalam memberikan keterangannya di hadapan majelis pemeriksa, yaitu dalam pemeriksaan perkara Partai Demokrasi Kebangsaan, KPU Provinsi Bali dan KPU Provinsi Jawa Tengah harus disumpah terlebih dahulu karena ditempatkan sebagai saksi. Sementara dalam perkara Partai Sri, KPU Provinsi dapat langsung memberikan keterangan karena ditempatkan sebagai bagian dari termohon selaku penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan hukum acara atau prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, termasuk terjadinya perubahan mediator dalam proses mediasi pada perkara lain atau dalam proses adjudikasi yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan termohon dan menjadi keadilan. Selain itu, kami juga menyesalkan ketidaktegasan sikap mediator maupun majelis pemeriksa yang membolehkan pemohon untuk mengajukan perubahan atau perbaikan permohonan menjelang pemeriksaan perkara, sehingga menyulitkan pemohon untuk mempersiapkan jawaban secara lengkap karena waktu yang diberikan untuk membuat jawaban kurang dari 24 jam. 6. Mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan perkara, kami mengusulkan agar proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik pemohon maupun termohon, dan manfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya, dalam pokok perkara bahwa termohon menolak seluruh dalil pemohon, bahwa pokok permohonan pemohon mempermasalahkan produk hukum KPU baik dalam bentuk keputusan maupun peraturan serta teknis pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sehubungan dengan hal tersebut, termohon menyampaikan sanggahan sebagai berikut. A. Keputusan KPU nomor 5 dan seterusnya tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014. Keputusan KPU nomor 05 dan seterusnya hendaknya dipahami secara komprehensif, di mana konsideran dan diktum merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. KPU menetapkan partai politik peserta pemilu dengan memperhatikan norma ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012, Junto Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012. Petunjuk teknis verifikasi partai politik dan surat edaran KPU. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat secara kumulatif, setelah dilakukan tahapan verifikasi, kelengkapan syarat pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi kebutuhan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, partai, serikat,
rakyat independen, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. B. Pengundangan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dalam rangka memenuhi pelayanan informasi sambil menunggu pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM. KPU mengunggah atau mengupload peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU melalui website KPU. Memperhatikan adanya ketidaklengkapan muatan materi peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 yang tidak mencantumkan pasal 20. KPU melakukan pengecekan terhadap peraturan KPU tersebut, baik di dalam website maupun bahan yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dilakukan koreksi. Berdasarkan hasil koreksi, peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 yang diundangkan telah sesuai dengan kebijakan KPU. Dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Partai Sri berstatus sebagai saksi Bawaslu yang menjadi pengadu dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan anggota KPU. Dalam kesempatan tersebut, Partai Sri menyampaikan keterangan tentang permasalahan pengundangan peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 di halaman 5 angka 2 dan angka 3 putusan DKPP nomor 2526/DKPP. Terhadap pengaduan tersebut, DKPP telah menerbitkan putusan di mana amar putusan menyatakan bahwa KPU tidak mempunyai itikat untuk melanggar kode etik. Dengan demikian, peraturan KPU nomor 14 tahun 2012 telah menjadi salah satu objek sengketa peradilan etik penyelenggara pemilu dan diputus oleh DKPP. Karenanya tidak relevan untuk diuji kembali melalui penyelesaian sengketa Bawaslu. C. Sumber data verifikasi faktual 18 partai politik. Amar putusan DKPP nomor 2526 dan seterusnya angka 3 menyebutkan membenarkan rekomendasi Bawaslu agar KPU mengikut sertakan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal pemilu. Melaksanakan putusan DKPP tersebut, KPU menempuh kebijakan melalui verifikasi faktual terhadap 18 partai politik dengan mengoptimalkan waktu yang tersedia pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Untuk memberikan solusi sengketa dokumen partai politik sebagai akibat 18 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. KPU menempuh kebijakan sumber data verifikasi faktual adalah dokumen yang diserahkan pimpinan pusat partai politik kepada KPU dan telah dilakukan verifikasi administrasi. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah dan jenis dokumen yang dimiliki oleh KPU dengan yang diakui oleh partai politik, yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyerahkan dokumen pada masa perbaikan sesuai dengan tingkatan pengurusan. Kebijakan tersebut disampaikan kepada partai politik melalui surat nomor 676 dan seterusnya tanggal 29 November 2012 dan kepada KPU Provinsi Kabupaten Kota melalui surat nomor 681 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2012. Di samping menerbitkan surat tersebut di atas, KPU juga melakukan tatap muka dengan 18 partai politik untuk mensosialisasikan pelaksanaan verifikasi faktual pasca putusan DKPP. Kegiatan yang sama dilakukan KPU kepada KPU Provinsi. Surat edaran KPU dalam rangka pelaksanaan supervisi dan pengendalian KPU kepada KPU Provinsi Kabupaten Kota dengan memperhatikan pelaksanaan verifikasi syarat faktual serta putusan lembaga peradilan dalam kurung Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU menerbitkan perubahan peraturan KPU dan surat edaran. Surat edaran KPU kepada partai politik dan KPU Provinsi Kabupaten Kota seharusnya dipahami dengan memperhatikan konteks. Surat edaran KPU nomor 588 dan seterusnya tanggal 2 November 2012 terbitkan sebelum adanya putusan DKPP yang memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik. Sedangkan surat edaran KPU nomor 681 dan seterusnya tanggal 3 Desember
diterbitkan pasca putusan DKPP. Tata cara verifikasi faktual bagi 34 partai politik menggunakan regulasi yang sama dengan pidana diskriminasi terhadap 18 partai politik. Hal demikian ditegaskan oleh KPU melalui surat edaran KPU nomor 681 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2012 angka 1, yaitu prosedur atau mekanisme verifikasi faktual 18 partai politik berpedoman pada KPU nomor 14 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik beserta pemilu anggota DPR dari provinsi dan DPRD kabupaten kota dan petunjuk teknis verifikasi partai politik. Sanggahan dan atau keterangan KPU provinsi atau KPU kota kabupaten terhadap dalil-dalil pemohon tentang pelaksanaan verifikasi faktual di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tengah dan disampaikan kemudian, serta daerah lainnya menjadi bukti yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang disampaikan termohon dalam forum adjudikasi, mohon majelis pemeriksaan untuk menolak seluruh permohonan pemohon. Baik, saudara termohon sudah memberikan jawaban. Dan meskipun jawabannya ada kritikan itu terkait dengan soal pemohon. Saya mau nanya kepada saudara termohon, sudah pernahkah Anda melakukan proses mediasi di ranah hukum pemilu terkait dengan verifikasi partai politik dan daftar calon tetap sebelum masa ini, sehingga itu bisa dijadikan sebagai bahan komparasi dalam penyelesaian hukum pemilu? Terima kasih majelis pemeriksa. Ini memang yang pertama kalinya, kata undang-undang baru pertama kali memberikan kewenangan kepada Bawaslu. Oke, pertama kalinya. Lalu seperti apa menurut Anda? Itu yang kami pertanyakan majelis pemeriksa kepada setiap mediator dalam proses mediasi. Sampai sejauh mana musyawarah ini dilakukan sebagai panduan bagi kami untuk memutuskan menerima atau tidaknya permohonan dari pemohon dalam rangka mediasi tersebut. Nah, makanya ya kami menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah proses pertama kali dilakukan dan peran itu diberikan kepada Bawaslu. Jadi tolong hargai mekanisme yang ada. Begitu ya, tolong ya dihargai prosesnya. Oh, kami juga perlakukan Anda semuanya dengan baik. Kalau itu ada kritikan, sampaikan aja dengan amanah. Kami terima. Ya, saudara-saudara pun juga mau kotakkan peraturan Bawaslu, tidak apa-apa. Berikan kritikan juga tidak masalah. Tapi saya ingin ingatkan bahwa forum dalam penyelesaian mediasi ini otoritas penuh ada pada Bawaslu. Dan publik berhak mengetahui. Ya, jadi kami ingatkan kepada saudara juga ya, silakan sampaikan kepada. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh pemohon itu, ya, Anda nanti jawab juga yang kemarin yang barusan diperbaiki itu, ya, yang tambahan itu. Nah, sekarang kita, ya, karena Bu Ida sudah datang terkait dengan Sulawesi Selatan itu bagaimana? Tadi kuasa hukum Anda menjelaskan terkait dengan Sulawesi Selatan yang dimasalahkan di Kabupaten Luwu, ya. Kabupaten Luwu. Silakan, Bu Ida. Terima kasih Yang Mulia Majelis Pemeriksa. Kami sangat menghormati prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu. Kami juga memahami bahwa penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu itu adalah sebuah modal yang diberikan undang-undang. Beberapa hal yang kami sampaikan itu di dalam semangat dan di dalam spirit untuk melakukan perbaikan agar dapat tercapai keadilan restoratif baik oleh pemohon